Setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Gak heran kan kalau manusia ngelakuin berbagai daya upaya untuk memperoleh kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan nyatanya gak selalu bisa diperoleh dengan mudah loh. Arti kebahagiaan itu sendiri sebenarnya berbeda-beda untuk setiap orangnya. Begitupun jalan untuk meraihnya. Nah, sebenarnya gimana ya pandangan filsuf besar dunia tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara untuk mencapainya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, jalan kebahagiaan menurut Socrates. Menurut Socrates, kebahagiaan itu nggak sama dengan kesenangan, karena menurutnya jiwa adalah hal utama dari manusia. Jadi kebahagiaan jiwa merupakan hal terpenting dibanding dengan kesenangan tubuh. Dan menurut Socrates, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan jiwa atau eudaimonia. Gimana caranya untuk mencapai eudaimonia menurut Socrates itu? Cara untuk mencapainya adalah dengan mempraktekkan kebajikan atau keutamaan nilai-nilai kebaikan seperti pengendalian diri, kemurahan hati, dan kejujuran. Kebajikan ini sendiri berasal dari kesadaran dan pengetahuan tentang hal apa yang baik secara moral. Menurut Socrates, siapapun yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran gak mungkin dengan sengaja melakukan kejahatan. Bagi Socrates, orang yang mengetahui kebenaran, mereka dengan sendirinya akan melakukan hal baik. Karena kejahatan lahir dari kebodohan atau ketidaktahuan. Maka menjadi berpengetahuan adalah penting untuk mencapai kebahagiaan. Yang kedua, jalan kebahagiaan menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa tujuan akhir dari setiap perbuatan manusia gak lain adalah demi mencapai kebahagiaan. Salah satu filsuf terbesar sepanjang masa dengan pendahulunya ini setuju kalau kebahagiaan yang sejati adalah eudaimonia atau kebahagiaan jiwa. Menurut Aristoteles, untuk memahami kebahagiaan dibutuhkan keutamaan hidup yang disebutnya sebagai arete. Arete atau keutamaan hidup didapatkan dengan cara berbuat baik atau hidup dengan baik secara moral. Perbuatan yang baik secara moral itu adalah perbuatan yang sesuai dengan norma umum masyarakat dan sesuai dengan kaidah etika universal. Dan perbuatan-perbuatan yang melawan arete seperti membunuh, menipu, dan mencuri hanya akan merusak kebahagiaan sejati manusia. Yang ketiga, jalan kebahagiaan menurut Epikuros. Epikuros mengemukakan ide tentang cara hidup bahagia atau yang ia istilahkan dengan ataraksia. Ia berpandangan bahwa kebahagiaan bisa diperoleh dengan cara merasakan kenikmatan dalam hidup dan menghindari rasa sakit. Kenikmatan yang dimaksudkan oleh Epikuros nggak bisa kita artikan sebagai kenikmatan jasmani jangka pendek ya. Epikuros menyarankan seseorang untuk mencari kebahagiaan jangka panjang karena ia akan lebih bertahan lama dibanding kesenangan yang justru membawa penderitaan dan kesakitan. Setiap kesenangan yang mendatangkan kecemasan dan rasa sakit juga harus dihindari. Contohnya, minum minuman keras mendatangkan kenikmatan, tapi pada akhirnya menyebabkan kita mabuk dan kehilangan pengendalian diri. Dan menurut Epikuros ini, jenis kesenangan kayak gini harus dihindari. Yang keempat, jalan kebahagiaan menurut Zeno dari Kitium. Zeno adalah filsuf yang terkenal dengan aliran Stoikisme, yaitu aliran yang membahas khusus mengenai arti kebahagiaan itu sendiri. Menurut Stoikisme, kebahagiaan hanya bisa ditempuh dengan jalan menghindarkan hal-hal yang bersifat tidak rasional, seperti emosi negatif. Emosi negatif yang dimaksud adalah emosi yang kuat dan berlebihan yang bisa membuat akal budi dan kehendak menjadi lemah. Rasa marah dan dendam, hawa nafsu, kecanduan, kecemasan yang berlebihan akan sesuatu atau disebut overthinking merupakan bentuk emosi yang harus dihindari.
Zeno dan juga para filsuf stoikisme menganjurkan untuk melatih pengendalian diri dalam hidup sehari-hari dengan mengutamakan akal budi daripada emosi dan nafsu. Yang kelima, jalan kebahagiaan menurut Abraham Maslow. Ini adalah filsuf atau pemikir yang mewakili zaman modern. Menurut Abraham Maslow, kebahagiaan bisa diperoleh setelah manusia memenuhi kebutuhan terdalamnya, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Abraham Maslow menyusun tingkatan kebutuhan manusia lewat sebuah piramida kebutuhan, di mana tingkat yang paling bawah adalah kebutuhan yang bersifat jasmani, seperti kebutuhan akan makan dan minum. Di tingkat menengah adalah kebutuhan yang bersifat psikis, seperti kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Dan di tingkat yang tertinggi ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau pemenuhan diri. Menurut Maslow, manusia nggak akan bahagia sebelum kebutuhan aktualisasi diri ini tercapai. Manusia yang sudah memenuhi keinginan jasmani dan psikisnya memang akan merasakan kesenangan sesaat, tapi nggak dengan kebahagiaan. Ketika dia mengaktualisasikan dirinya, barulah ia merasakan kebahagiaan. Aktualisasi diri ini tercapai saat seseorang memenuhi tujuan hidup yang sesuai dengan potensi, bakat, dan talentanya. Ketika seseorang yang punya bakat menulis bisa menuangkan idenya secara gemilang dan menjadi penulis ternama yang menginspirasi, ia telah mengaktualisasikan dirinya. Nah, ciri seseorang yang udah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini menurut Maslow adalah bisa mengenal dan menerima diri sendiri, punya tujuan hidup yang jelas, bersikap bijak dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, dan gak malu tampil menjadi diri sendiri. Nah, itu dia 5 jalan menuju kebahagiaan menurut filsuf besar dunia. Filsuf mana nih yang paling sejalan dengan kamu? Boleh komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi perspektif baru untuk kamu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.